Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan kedamaian abadi. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Implementasi Trihita Karana di Zaman Kali Yuga, yang dimana merupakan ajaran leluhur warisan kita yang berkembang di Bali, namun nilainya sangat universal. Berbicara mengenai Trihita Karana, apa sebenarnya Trihita Karana tersebut? Nah, Trihita Karana adalah konsep ajaran agama Hindu yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini mengajarkan untuk kita menjalin hubungan keharmonisan melalui manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, perlu kita sikapi bersama agar kehidupan umat manusia di bumi ini bisa aman, nyaman, tentram, dan damai. Yang pertama, adanya hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hubungan ini disebut dengan parahyangan. Ini merupakan dasar yang paling utama bagaimana kita menjalin hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Dan bagaimana memupuk serada bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai sumber dari segalanya. Baru saja kita merayakan Hari Raya Pagerwesi dengan memuliakan Sang Hyang Pramesti Guru sebagai guru alam semesta. Di situ kita memohon kepadanya agar diberikan pagar yang kuat setelah menerima ilmu pengetahuan suci. Harapannya kita selalu diberikan keteguhan iman dalam hidup bermasyarakat. Kita selalu diberikan anugerah yang widi yang luar biasa dari alam semesta. Contohnya, kita diberikan oksigen secara gratis, diberi limpahan air jernih sebagai penghidupan, diberi banyak sinar matahari, diberi kesehatan dan kekuatan, diberi banyak rezeki, dan diberikan segalanya demi kebahagiaan dan ketentraman dunia lahir dan batin. Maka dari itu, dalam mengadakan upacara keagamaan, di situ ada bentuk yatnya. Tujuannya mengucapkan puji syukur atas limpahan anugerah dan juga memohon agar alam semesta selalu diberikan kerahayuan. Yang kedua, adanya hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, manusia harus mampu menempatkan diri bagaimana agar terjalin hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia untuk mendapatkan kedamaian hidup dalam bermasyarakat. Kunci keharmonisan adalah persatuan, selaras, dan hidup rukun. Tak ada persatuan tanpa kerukunan. Dalam kitab Atharwa Weda bab 3.30.4 dikatakan, Yena Dewana Vityanti Nocha Vitpisa Temita Tat Karmo Brahma Vogre Sabjanana Purun Nebyah, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah menganugerahkan yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kalian. Dengan kerukunan membuat kita semakin kuat dalam menjaga kelestarian alam. Yang terakhir, adanya hubungan manusia dengan alam semesta, yang juga disebut dengan palemahan. Alam semesta adalah tempat kita di mana hidup,
kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam agar tetap indah dan nyaman. Kita bersahabat dengan alam lingkungan supaya bisa hidup dengan bahagia. Banyak tanah yang subur, sungai besar, lautan luas, yang semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghidupan. Bahkan, mungkin dengan alam semesta, kita bisa memanfaatkan sebagai sumber investasi. Bisa kita jadikan tempat wisata yang dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya pegunungan, bukit, danau, pantai, dan lain sebagainya. Pemanfaatan hasil alam yang bijaksana tentunya harus pandai menjaga, menata lingkungan agar selalu bersih, indah, dan nyaman. Caranya tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon rindang sebagai pelindung alam, dan juga melindungi semua satwa atau binatang agar jangan sampai punah. Namun, di zaman Kaliuga ini, jika dalam seharian menerapkan kemajuan teknologi tanpa banyak pertimbangan, kita sendiri yang akan rugi. Jika alam rusak, kita semua yang akan menderita. Misalnya, pengundulan hutan secara liar tanpa adanya reboisasi, mengambil hasil laut dengan memakai bahan peledak, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Semuanya itu tentunya akan mengakibatkan bencana alam. Seharusnya kita bangga sebagai umat Hindu yang banyak diajarkan tentang dharma, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dan kita juga diajarkan tentang ahimsa, mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita juga diajarkan tentang memayu hayuning bawana, yang artinya kita harus bisa membuat kedamaian dunia. Dan jadi, ikut serta menjaga kelestarian alam semesta adalah tugas dan kewajiban umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, Trihita Karana bukan sekedar konsep, tapi pedoman hidup yang harus dilaksanakan dalam setiap langkah kita. Bila kita mampu menjaga harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan, ketentraman, dan keseimbangan sejati. Semoga ajaran Dharma Wacana Trihita Karana ini senantiasa kita pegang dan terapkan dalam kehidupan kita, demi terciptanya dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.